Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Alhamdulillah, lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qadatul haqq sadatul khalqi wa sallama alaihi tasliman katsira wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tentang dinasti Bani Umayyah dan biografi para khalifahnya. Mari bersama-sama kita doakan dahulu saudara kita yang di Palestina, semoga diberikan kekuatan. Kita doakan para pemimpin umat Islam terbuka hatinya untuk memperjuangkan Palestina. Kita doakan semoga Allah berikan jalan terbaik untuk bangsa Palestina, dan yang lebih utama lagi untuk Al-Quds, kiblat utama kita, kembali ke pangkuan umat Islam. Yang kedua, kita doakan yang sedang proses berangkat haji dimudahkan segala prosesnya, baik yang sudah berada di tanah suci Mekah dengan segala informasi, tangkap, dipulangkan, diusir dan lain sebagainya. Semoga dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Yang belum berangkat semoga diberikan kesempatan dan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebelum ajal kita. Jadi ajal itu kan, panggilan itu ada tiga ya. Ada panggilan rutin, kita baru selesaikan tadi, panggilan sholat. Ada panggilan antrian, itulah panggilan haji. Dan ada panggilan tiba-tiba. Nah, kalau itu tidak perlu tahap 1, tahap 2, langsung ketiga bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah berikan kita kebaikan, keberkahan, yang sakit diberikan kesehatan. Wa ala hadin niyah wa kulli salihah kiramil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jemaah yang saya muliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan profil khalifah yang ke-8 yang oleh mayoritas umat Islam dan para ulama dikatakan sebagai khalifah yang terbaik. Dari 14 khalifah Bani Umayyah yang tercatat dengan segala bentuk kontroversial, bahkan dekat kepada kezaliman, maka khalifah ini menutupi dari 13 khalifah lainnya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah pertama Muawiyah, kontroversinya bersengketa dengan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang kedua anaknya Yazid bin Muawiyah, kontroversinya ada putra mahkota yang tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Khalifah yang ketiga anaknya Muawiyah bin Yazid, kontroversi, tidak ada yang menerima baiatnya. Khalifah yang keempat berpindah dari terah Muawiyah ke terah Marwan, yaitu Marwan bin Hakam. Khalifah yang kelima, inilah khalifah pemersatu setelah Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang keenam, ketujuh anak dari Abdul Malik bin Marwan, yaitu yang keenam yaitu Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Saya mau berikan penjelasan dahulu. Ketika khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan, dia punya saudara namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini mendapatkan tugas menjadi gubernur di Mesir. Ketika Abdul Malik bin Marwan ingin agar anaknya menjadi putra mahkota, Abdul Aziz tidak setuju.
karena saat itu permintaan daripada ayahnya Marwan bin Hakam yang menjadi khalifah setelahku adalah Abdul Malik, tapi setelah itu saudaramu Abdul Aziz bin Marwan. Tapi Abdul Malik kepingin anaknya jadi khalifah, karena gennya kakeknya begitu juga kan. Oh iya. Tapi dengan kuasa Allah Abdul Aziz meninggal sebelum Abdul Malik bin Marwan, sehingga tanpa perdebatan panjang setelah Abdul Malik tentu naiklah anaknya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik diberikan wasiat oleh ayahnya, setelah aku wafat engkau menggantikanku, dan setelah itu saudara-saudaramu, bukan anakmu. Walid bin Abdul Malik kepingin anaknya yang naik. Bersengketalah dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz, anaknya daripada Abdul Aziz yang menjadi keponakan daripada Marwan bin Hakam, itu tidak setuju keputusan Walid, karena kita sudah punya pesan bahwa setelah Walid harusnya Sulaiman. Dukungan Umar bin Abdul Aziz itulah yang membuat Sulaiman simpati, karena setelah Walid wafat yang menjadi raja atau khalifah adalah Sulaiman bin Abdul Malik, sehingga penasehat utama Sulaiman bin Abdul Malik adalah Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik tidak punya ambisi kepada anaknya, sehingga Sulaiman menyerahkan putra mahkota kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan sebagai bentuk terima kasih, karena ketika Walid ingin mengganti putra mahkota Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz salah satu yang menolak. Dan penolakan itulah membuat Umar bin Abdul Aziz dicopot dari jabatan. Tapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, Umar mendapatkan kembali posisi pentingnya, menjadi penasehat, bahkan menjadi putra mahkota setelah Sulaiman bin Abdul Malik, dengan perjanjian setelah Umar bin Abdul Aziz wafat harus diserahkan kepada saudara Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa itu? Yazid bin Abdul Malik. Nah, kita bahas nanti setelah ini. Yazid diberi janji harus menyerahkan kepada saudaranya Hisham bin Abdul Malik. Kepingin juga anaknya untuk berkuasa, sehingga ketika Hisham bin Abdul Malik berkuasa, anaknya Yazid, Walid bin Yazid, memberontak menurunkan Hisham bin Abdul Malik, sehingga Walid anaknya Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita lihat perputaran khalifah ini, memang enak jadi pemimpin itu, sehingga harus diganti-ganti. Dan memahami sistem pemerintahan seperti memahami perusahaan, harus anak saya, siapa lagi yang kompeten kan? Itu kira-kira perputarannya saya jelaskan dahulu sebagai dasarnya. Dan Umar bin Abdul Aziz diangkat tidak karena sebagai anak, tapi sebagai khalifah yang memang layak untuk menjadi khalifah. Itu kira-kira gambaran perubahan khalifah dari Muawiyah ke Terah Marwan, dari Marwan ke anak-anaknya, kembali lagi ke saudara-saudara. Tetap dari Terah Sufyan itu berpindah ke Terah Marwan, atau Terah Sufyani ke Terah Marwan. Umar bin Abdul Aziz memimpin kurang lebih 2 tahun beberapa bulan, dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ada 2 perbedaan terkait dengan lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitab Tarikhul Khulafa yang dikarang oleh Imam Suyuti, Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Mesir, tepatnya di provinsi Hilwan.
Tapi dalam kitab ini merujuk kepada Tarikh Khalifah Ibnu Khayyat dan Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa beliau lahirnya di Madinah. Jadi dari Tarikh Khulafa Suyuti lahirnya di Mesir, sementara versi ini lahirnya di Madinah. Tapi tumbuh besarnya memang di Madinah. Jadi ayahnya Abdul Aziz yang saat itu menjadi gubernur di Mesir kepingin anaknya tumbuh kembang di Madinah untuk mendapatkan ilmu dekat dengan para sahabat dan para tabi'in, karena dia menjadi sumbernya ilmu kan. Sehingga ada yang mengatakan dia lahirnya di Madinah. Versi As-Suyuti dia lahir di Mesir, dibawa setelah lahir ke Madinah. Kita tidak memperdebatkan di mana ada, yang penting ada. Jangan tanya ada nggak akta lahirnya, yang lagi ribut masalah nasab. Nggak ada akta lahirnya. Nggak ada akta lahirnya itu. Ada nggak fotonya? Nggak ada gitu. Itu kan kesaksian orang, anaknya sudah hidup besar ya berarti anaknya lahir kan begitu. Porsinya ada di Mesir, tapi pendapat mayoritas mengatakan di Madinah karena memang dari kecil tumbuh kembangnya di. Kemudian berbeda pendapat lagi lahirnya antara apakah tahun 59 Hijriah atau 61 Hijriah atau 62 Hijriah. Ada 3 pendapat. Suyuti mengatakan 59 Hijriah. Itu juga tidak diperdebatkan karena anaknya lahir dan tumbuh besar. Itu kan lahir anak apakah 591 itu kalau masuk SD negeri harus 7 tahun. Nah, mungkin diperdebatkan lahirnya. Tidak masalah. Itu jadi perbedaan tanggal lahirnya dan tempat lahirnya. Yang menjadi menarik, Umar bin Abdul Aziz ini ibunya yang menjadi silsilah nanti ke Umar bin Khattab. Maka dia sangat terkenal yang dikatakan sebagai apa? Keturunan dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Siapa nama ibunya? Ummu Asim. Ibunya ini ayahnya namanya Asim. Asim ini ayahnya Umar bin Khattab. Jadi Umar punya anak Abdullah bin Umar, ada Asim. Asim ini punya anak perempuan. Sehingga ibunya dari Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar bin Khattab. Dan Umar pernah berkata, nanti akan ada dari keturunanku yang akan menjadi pemimpin besar dan mengangkat nama baik keluarga itu. Itu kata Umar ketika dia berkhutbah. Dan setelah dicari, inilah Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima setelah 4 khalifah yang disepakati umat Islam. Meskipun khalifah kelima ini hanya gelar saja, saking baiknya beliau sehingga tidak ada ulama yang tidak mengatakan beliau tidak baik. Bahkan Syiah atau Khawarij pada saat itu yang sangat membenci Muawiyah, selama kepemimpinannya 2 tahun tidak pernah keluar kata-kata benci atau hinaan kepadanya. Itu saking beliau sangat luar biasa, dan itu dijelaskan dengan begitu detail oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ini adalah seorang ulama yang kalau dia menuliskan silsilah perawi hadis, dia yang paling dianggap dan paling otoritatif, sehingga disebut dengan apa? Silsilah Zahabiyah. Apa itu? Periwayatan sanad emas. Karena kalau Imam Zahabi sudah mengatakan ini sahih, ini benar perawinya, maka itu yang paling otoritatif oleh para ulama pada saat itu. Wa yasifu Az-Zahabi bi sifatin 'azimah tadullu 'ala mada' i'jabihi bihi fayaqul. Jadi Imam Az-Zahabi memberikan penjelasan yang sangat luar biasa menerangkan tentang keagungan kemuliaan Umar bin Abdul Aziz, yang silsilahnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As Bani Umayyah. Apa kata Imam Az-Zahabi? Al-Imam Al-Hafiz Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-Abid As-Sayyid Amirul Mu'minin Haqqa, pemimpin yang hafal Al-Quran, ilmunya luas,
seorang mujtahid, ahli zuhud, penuh dengan kesederhanaan, al-abid, ahli ibadah, as-sayyid, orang yang sangat dimuliakan, amirul mu'minina haqqa, khalifah yang sesungguhnya setelah 4 khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Hafs al-Umawi, Umar bin Khattabnya Bani Umayyah, summal Madani, summal Masri, summal Khalifah Az-Zaid Ar-Rashid, asyajju Bani Umayyah, kebanggaan Bani. Itu komentar Imam Zahabi. Wa kana Amirul Mukminin Umar durrah fi jamin al-khilafah al-Umayyah bal khilafah Islamiyah. Dan Umar bin Abdul Aziz inilah sebagai model yang paling ideal, bahkan untuk khalifah-khalifah sesudahnya setelah 4 khalifah yang mulia. Dan setelah itu akan sangat sulit kita menemukannya. Wa mimman yafkharu bihimul Islam wal muslimin bal mimman tafkharu bihim al-bashariyah fi kulli usur. Merupakan kebanggaan umat Islam setelah 4 khalifah yang diakui. Bahkan tidak ada khalifah setelah beliau sebaik beliau dalam setiap masa, bahkan sampai saat ini. Begitulah kira-kira Imam Zahabi mengatakan luar biasanya Umar bin Abdul. Kemudian Najmus Sati' alladhi rafa'a 'alam al-haqqi khifaqa 'aliyah bainan nas wa jaddada fi nufusihim al-amal fil 'adli wal rahmah wal birri wal hayat al-insaniyah al-fadilah. Dan beliau adalah salah satu bintang, the rising star, yang diharapkan oleh manusia pada saat itu, dan harapan yang tidak ada pada khalifah sebelumnya yang akan membawa keadilan, kasih sayang, kebaikan dan kehidupan manusia secara adil. Sampai begitu komentarnya. Berarti sebelum beliau itu kontroversi semuanya. Dia sebagai pengobat di saat orang untuk memimpin yang luar biasa. Kenapa perbedaan pendapat terkait dia lahir di Mesir atau di Mina? Karena memang ayahnya ketika dia lahir langsung mengutusnya ke Mesir, ke Madinah untuk belajar. Bahkan ketika ayahnya wafat di Mesir, Umar pun tidak pulang ke Mesir, tetap di Madinah. Tapi ketika ayahnya wafat, karena dia punya garis keturunan dengan Umar bin Khattab, sehingga di Madinah dia mendapatkan banyak sekali perlindungan dari uak, mamang dan saudara dari pihak kakeknya Umar bin Khattab. Tapi ketika ayahnya wafat, Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah setelah Marwan bin Hakam yang saudara ayahnya, memanggil Umar bin Abdul untuk kembali ke Syam. Jadi dipanggil, dan sudah meninggal ayahnya, sudah besar, ditarik ke Syam untuk bisa mendampingi Abdul Malik bin Marwan. Ketika di Syam, Abdul Malik memberikannya satu amanah untuk menjadi wali kota atau bupati, ya kalau sekarang itu, di sebuah kota kecil di kota Halab. Jadi ada namanya kota Aleppo. Aleppo itu adalah gubernuran. Aleppo punya kota namanya Khanasirah. Jadi kalau kita sekarang kabupaten atau kota, dia diminta menjadi pemimpin di Khanasirah di provinsi Aleppo atau Halab. Oleh sebagian sejarawan, ini menjadi bukti bahwa Abdul Malik bin Marwan menghormati ayahnya Abdul Aziz yang menjadi putra mahkota, dan memang dia ingin mendidik Umar bin Abdul Aziz supaya punya jiwa kepemimpinan, sehingga diberikan kepemimpinan menjadi seorang wali kota di kota Khanasirah di provinsi Halab atau Aleppo. Karena setelah ayahnya wafat, tentu kan di Madinah ayahnya sudah nggak ada, ditariklah ke Syam. Dan Abdul Malik bin Marwan menikahkan Umar dengan anaknya, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Jadi Abdul Malik punya anak namanya Fatimah, dinikahkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah ini oleh para sejarawan Muslim dianggap perempuan yang paling beruntung. Kenapa?
cucu dari para khalifah, anak dari khalifah, saudara dari para khalifah, dan istri khalifah. Itu Fatimah. Kenapa cucu khalifah? Fatimah ayahnya Abdul Malik, kakeknya kan sampai ke atas Marwan itu kakeknya, berarti dia cucu khalifah. Anak khalifah bapaknya Abdul Malik. Saudara khalifah nanti 4 saudaranya mulai daripada Walid, Sulaiman, Hisham dan Yazid itu menjadi khalifah semua. Sehingga dikatakan sebagai apa? Saudara khalifah. Dan suaminya nanti menjadi khalifah. Perempuan yang paling luar biasa. Cucu khalifah, anak khalifah, saudara khalifah, istri khalifah. Sehingga dikatakan dalam biografinya ini perempuan yang paling luar biasa. Kalau dari segi gennya udah kiri kanan atas bawah itu. Setelah dinikahkan dengan putrinya Fatimah binti Abdul Malik, dia diberikan posisi di Imaratun Khanasirah min A'mali Halab, di salah satu kota Khanasirah di Aleppo. Apa kata pengarang? Wala'alla Abdul Malik qasada min zalika an yu'tiyahu fursah liyatadarrab 'ala al-idarah wa fann al-hukmi wa zalla waliyan 'alayha hatta tawaffa 'ammuhu Abdul Malik sanah 76. Dan dia menjadi wali kota di kota Khanasirah dari bagian Aleppo atau Halab itu sampai Abdul Malik bin Marwan meninggal. Apa kata para ulama terkait dengan beliau selama menjadi wali kota di Khanasirah bagian Aleppo itu? Kita lihat. Yang pertama, karena dia tinggal waktu itu di Madinah, dia mendapatkan pendidikan langsung dari para sahabat, mulai dari Abdullah bin Ja'far, Anas bin Malik, Sa'id bin Yazid, Sahal bin Sa'ad, Yusuf bin Abdullah bin Salam, kemudian tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Abi Salamah bin Abdurrahman, Qasim bin Muhammad, wa Salim bin Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Ubaidillah bin Atabah bin Mas'ud. Luar biasa, dia hidup dalam orang-orang yang besar. Ketika dia ke Damaskus, berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa itu? Yang menjadi pendiri mazhab Hambali. Apa kata Imam Hanbal? La ara qawla ahadin minat tabi'in hujjah illa qawla Umar bin Abdul Aziz. Aku tidak melihat pendapat para tabi'in yang bisa dijadikan sandaran atau hujjah kecuali pendapat Umar bin Abdul. Hujjatun indal ulama, dia hujjah bagi para ulama, faqihan mujtahidan, ahli fikih dan mujtahid. Bahkan diceritakan kata Maimun bin Mahran diriwayatkan, ataina Umar ibn Abdul Aziz wa nahnu nara annahu yahtaju ilaina fama kunna ma'ahu illa talamisa. Saking hebatnya, kata Maimun bin Mahran, kami mendatangi Umar bin Abdul Aziz, sekumpulan ulama memberikan masukan. Setelah kami bertemu kepada dia, kami menjadi murid-muridnya, bukan menjadi para masukan. Sehingga dia dikasih gelar apa? Muallimul ulama, gurunya para ulama. Biasa. Jadi sudah kompetensinya luar biasa. Kemudian ketika anaknya Abdul Walid bin Abdul Malik meneruskan khilafah, karena Walid tahu ayahnya sangat menghormati sepupunya Umar bin Abdul Aziz ini, karena memang ayah sepupunya dulu putra mahkota, kalau tidak meninggal maka sebenarnya yang jadi khalifah adalah ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Tapi karena wafat sebelum Abdul Malik bin Marwan, maka naiklah anaknya Walid bin Abdul Malik. Karena melihat itu, maka Walid mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur di kota Madinah. Akhirnya ditanya keinginannya, kalau ditanya saya ingin kembali ke Madinah, maka Walid mengangkat
Umar bin Abdul Aziz kembali ke Madinah sebagai gubernur. Jadi dari kecil belajar di Madinah, sudah besar kembali ke Madinah. Dan orang Madinah sangat berbahagia saat itu menerima kedatangan daripada Umar bin Abdul Aziz. Itu dari pandangan perspektif pertama. Jadi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk menghargai karena dia anak putra mahkota kan begitu ya, berikan. Tapi pandangan yang lain tidak, karena Walid mendapatkan informasi gubernur Madinah yang sekarang, Hisham bin Ismail al-Makhzumi, terkenal dengan kekasarannya, suka menghina ulama, merendahkan ulama, menghukum para ulama, dapat masukan. Jadi Walid ingin memperbaiki citra Bani Umayyah itu, maka dikirimlah Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan Hisham bin Ismail al-Makhzumi. Pendapat kedua begitu. Haitsu kana Hisham bin Ismail walil Madinah qabla Umar qad asaa as-sirah fi ahliha fa arada al-Walid an yu'awwidahum bi rajulin ya'tabirunahu wahidan minhum. Ini pendapat yang kedua, karena banyaknya keluhan masyarakat Madinah terhadap Hisham ini, maka perlu diganti gubernur yang baru. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz disampaikan, kalau sekarang telegram ya, informasi pergantian, wala syakka anna ahlal Madinah sa'idu, mereka sangat bahagia dan menunjukkan kegembiraannya dengan penunjukan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz sampai di Madinah, kata Imam Az-Zahabi, dia kumpulkan para guru-gurunya, dia kumpulkan teman-temannya semasa dia belajar, lalu dia katakan, wahai guruku dan para sahabatku, aku menjadi gubernur di kota Madinah ini, aku bersumpah atas nama Allah, aku tidak akan mengambil keputusan sebelum meminta pendapat kalian. Jadi diminta begitu kalian. Mendengar ini, para guru-gurunya itu sangat senang. Ada 10 orang, Urwah, Ubaidillah, Sulaiman, Qasim, Saliman, Kharijah, Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Amir. Apa kata mereka? Jazakallahu khairah. Itu jawaban mereka bersama-sama ketika Umar bin Abdul mengatakan, aku sudah mendengar berbagai masalah di sini, maka aku mengatakan atas nama Allah, aku tidak akan mengambil keputusan kecuali minta musyawarah dari kalian para guru-guruku dan sahabat-sahabat. Jadi memang kalau kita mau mengomentari ya, setiap mimpi itu dia pasti mencari orang-orang yang terdekat dengannya. Ya tadi itu dia datang ke Madinah, tentu siapa yang dihubungi? Ya kawan-kawannya kan, kawan-kawannya yang dianggap kompeten ya untuk membantu karena lebih paham tentang urusan Madinah. Begitu juga kita, kalau ini kita angkat untuk orang-orang sekitar kita, teman-teman kita yang paham kan gitu. Yang jadi masalah ketika diangkat yang tidak qualified kan gitu. Wa qad zalla Umar waliyan 'ala al-Madinah hawali 6 sanawat. Dia menjadi gubernur di Madinah kurang lebih 6 tahun. Hampir nyaris tidak ada kesalahannya kecuali satu. Pada saat itu ada namanya Khalid ibni Abdullah bin Zubair, anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kita tahu yang waktu itu memberontak kepada Abdul Malik, ingin jadi khalifah, menolak kenaikan daripada Abdul Malik, yang nanti akhirnya dia dibunuh, digantung, disalib. Dia punya anak namanya Khabib. Khabib ini juga sama, memberontak, tidak mau patuh. Umar bin Abdul Aziz menghadapinya dengan menggunakan soft diplomasi, ketemu, disampaikan, sampai akhirnya datang perintah dari Walid bin Abdul Malik, khalifah yang Damaskus, tolong ini dihukum mati. Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menolak karena perintah kan. Akhirnya dihukumlah orang ini dan meninggal, sehingga itu memberikan satu guncangan jiwa kepada Umar bin Abdul Aziz. Setiap dia mengenai dia menangis, karena menurut dia itu adalah keputusan yang tidak bisa ditolak karena perintah dari khalifah. Sehingga ketika orang memuji-muji kehebatannya,
memuji-muji kebaikannya, dia dikatakan fama ana min khabith, tapi aku tidak ada apa-apanya dibanding khabith, karena aku telah mengeluarkan mereka untuk mengeksekusi. Dan dia menangis. Itu oleh Imam Zahabi, kalaupun ditanya, itulah yang membuat dia nadiman wa khaifan wa dhalla tula hayatihi yazkuruha nadiman wa khaifan. Dalam setiap hidupnya dia selalu menyebutkan itu. Di antara kebijakan dia yang membuat dia merasa bersalah dan menyesal adalah matinya Khabib anak Abdullah bin Zubair atas perintah Walid khalifah yang ada di Syam. Kemudian terjadi masalah. Wali Irak yaitu Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi yang terkenal sangat keras di Madinah, dipindah ke Irak. Itu menulis surat ke Walid. Dia katakan, wahai Khalifah Walid, pembangkang pemberontak di Irak itu larinya ke Madinah dilindungi oleh Umar bin Abdul Aziz. Saya mohon dicopot ini Umar bin Abdul Aziz. Sementara Hajjaj ini kan pejabat senior, karena dia dari zaman Abdul Malik, ayahnya Walid, dialah penasihat utama daripada Abdul Malik bin Marwan. Tapi orang semua tahu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah pemimpin yang sangat brutal. Dia menyerang kota Madinah, mengkantung Abdullah bin Zubair, dan termasuk yang memerintahkan penyerangan terhadap berbagai bentuk pemberontakan, yang menghina Anas bin Malik, menghukum sahabat, meledek sahabat. Dia katakan ada 3 pemberontak yang tahu dari Irak itu semuanya di Madinah, yang itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Tolong dicopot. Mendapat informasi itu, dan Walid sangat menghormati Hajjaj ini karena dia penasihat ayahnya dulu. Maka akhirnya Walid mencopot Umar bin Abdul Aziz untuk kembali ke Syam. Dari situ Umar bin Abdul Aziz tidak mendapatkan jabatan apapun. Itu pendapat pertama, karena permintaan Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Tapi pendapat kedua, kenapa dia dicopot? Karena Walid ingin anaknya Yazid naik. Tapi Umar bin Abdul Aziz menolak. Dia katakan, wahai Walid, ingat wasiat ayahmu, putra mahkota harus diserahkan kepada Sulaiman, bukan kepada anakmu. Semua pemimpin saat itu setuju. Kami setuju, memang yang cocok adalah anak khalifah. Biasa kan kalau udah pimpin ngomong, gimana, setuju gak? Memang yang terbaik kan begitu. Nah, dia nggak setuju sendiri. Karena nggak setuju, tetap kita punya punya beban moral. Jangan sampai kita menyalahi. Dulu juga begitu, berjanji menyerahkan kepada umat Islam, diambil. Kemudian diambil lagi. Jadi jangan kita merusak amanah itu, kata Umar bin Abdul. Sulaiman bersimpati kepada Umar bin Abdul Aziz. Walid tidak suka karena anaknya tidak bisa naik, kan begitu. Akhirnya kata pendapat kedua, karena ketidaksukaan itulah dia dicopot. Jadi ada 2 pendapat. Satu, karena Hajjaj tidak terima pemberontak di Irak berlindung di Madinah, dilindungi oleh Umar. Pendapat yang kedua, karena Umar bin Abdul Aziz tidak setuju Walid memberikan putra mahkota kepada anaknya, harus kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul. Sehingga ketika dia ditarik ke Madinah, bisa dikatakan kepemimpinan atau karirnya habis karena ditarik ke sana. Kapan dia muncul? Ketika Walid wafat, digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Dia menjadi penasehat utama kerajaan. Disitulah dia mulai kembali bersinar, banyak memberikan masukan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ini sangat menghormati Umar bin Abdul Aziz, dan bentuk penghormatannya putra mahkota setelah Sulaiman bin Abdul Malik diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia suami dari putri Abdul Malik, yaitu Fatimah. Jadi dia menjadi putra mahkota sebagai penasehat daripada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia tidak menginginkan posisi itu, dia tidak mengharapkan, tapi Sulaiman melihat
yang pantas dan layak menjadi penerus setelah dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz itu naik menjadi khalifah. Ditanya, di baiat. Pasti di baiat, Pak. Karena kan saya di masjid baiat, gitu sebenarnya baiat, Pak. Ketika dia menjadi khalifah, datang saudaranya Salim bin Saddi. Dikatakan, bagaimana Umar? Kau bahagia enggak jadi khalifah atau Umar bin Aziz? Aku bahagia karena akan melayani manusia, tapi aku bersedih karena harus menghadapi saudara seperti itu. Tegas. Artinya dia sudah bilang, meskipun khalifah, nggak ada nih ordalnya kan. Jadi dia bahagia karena akan melayani umat, tapi tidak bahagia kalau ada saudara seperti itu. Dan semasa dia menjadi khalifah, seluruh fasilitas keluarga Bani Umayyah dan khalifah itu dipotong sama Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika menjadi khalifah, dia yang terkenal mewah setelah jadi khalifah, seluruh hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Bahkan kalung pemberian ayahnya kepada istrinya disuruh diserahkan ke Baitul Mal. Katanya kepada istrinya, wahai istriku, engkau pilih mana? Aku ceraikan atau engkau kembalikan seluruh harta dari ayahmu masuk ke Baitul Mal? Kata istrinya, aku memilih dirimu daripada harus bercerai. Gak apa-apa, semua hartaku masuk ke Baitul Mal. Nanti setelah wafat Umar bin Abdul Aziz, naik saudaranya Yazid. Nanti Yazid itu mengambil kembali dari Baitul Mal, dikasih kepada istrinya Umar bin Abdul Aziz. Kata istrinya, apa yang telah aku keluarkan sebagai bentuk ketaatan kepada suamiku, aku tidak akan mengambilnya kembali. Dibalikin lagi ke Baitul Mal. Ceritanya begitu. Makanya Fatimah sangat terkenal, dia setia, baik suaminya atau selamat suaminya. Itu hebatnya tentang istri daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan yang sangat terkenal ketika dia menjadi khalifah, dia mencoba segala bentuk hubungan baik dengan tidak menghakimi. Jadi hidupnya penuh sederhana, semua harta diserahkan ke Baitul Mal, diberikan tunggangan khalifah. Jadi ada namanya markab khalifah, kayak semacam tandu begitu, jual. Itu paling mahal saat itu, uangnya masuk ke Baitul Mal. Dikasih rumah dinas, gak usah, uangnya masukkan ke Baitul Mal. Dia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya dan menaiki keledai yang biasa dia naiki sebelum dia khalifah. Kita mencari pemimpin yang begini sulit. Kalaupun ada, kampanye dia begitu. Jadi kondektur, jadi supir, habis kampanye nggak lagi kan. Videonya banyak kan gitu ya. Dia nggak mau hidup dengan kesederhanaan. Anaknya datang, wahai ayahanda, apa kata keluarga kita? Kita tidak memberikan manfaat. Tuh ayahmu nggak punya apa-apa, membuat kita susah. Kata ayahnya, kamu pilih mana? Masuk neraka atau masuk surga? Pulang. Datang saudara lagi, menunggu di pintu rumahnya berhari-hari, nggak dibuka pintu sama orang lain. Dia keluar dari pintu yang lain. Pokoknya menunggu minta diberikan uang. Ada. Minta diberikan ada. Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk ketawa hahihi, saya ingin mengabdi kepada umat. Jadi datang saudaranya berkunjung mau ketawa hahihi, dan dia izin. Ya ngajukan proposal gitu ya, minta Baitul Mal nggak ada. Karena Umar ya'rifu qimatal mali wal waqti. Dari kebijakan dalam negerinya, internalnya dia sangat menghargai waktu. Kalau nggak kompeten diganti. Dan ketika dia menjadi khalifah, seluruh kroni-kroninya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang banyak itu diganti semua dengan Umar bin Abdul Aziz. Penguntit pajak di Mesir, di Irak yang terindikasi sejak awal dulu pada masa Sulaiman banyak korupsi, diganti semuanya. Apalagi terah-terahnya atau kroni Yusuf Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi diganti semua, sehingga orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang amanah. Apa hebatnya? Sehingga pada saat dia ekonomi menaik, hampir tidak ada orang miskin ditemukan pada saat itu. Karena memang terpusat, hidup sederhana, bahkan dia pun seluruh gajinya diberikan ke Baitul Mal. Itu kan hebat gitu ya. Nah, kalau kita kan dibalik, utang banyak, ya dipotong ya masyarakatnya.
Pejabatnya tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena dia mengabdi untuk rakyat. Kemudian menghadapi kaum Syiah dengan kaum Khawarij, seluruh menterinya sepakat dibunuh saja, dibasmi karena mereka benci kepada Muawiyah. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, coba saya ingin diskusi. Diundanglah dari kaum Khawarij datang menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz. Mari kita berdiskusi, berdialog. Datang 3 utusannya. Setelah diskusi, yang 2 ingin tinggal bersama Umar bin Abdul Aziz, yang 1 balik. Dari dialog itu hanya 1 yang gak bisa dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa putra mahkota harus kepada Yazid bin Abdul Malik? Kenapa gak cukup? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya menjaga fitnah di masa akan datang. Karena sudah sepakat setelah Abdul Malik wafat, putra mahkota harus ke-4 putranya. Sudah 2 mendapatkan, tinggal 2 lagi. Kalau saya mengganti, katanya, maka akan jadi fitnah. Umar bin Abdul Aziz menyalahi kesepakatan dahulu dan ingin jadi anaknya jadi. Saya nggak mau. Hanya itu yang dia nggak bisa jawab. Tapi semua yang lain dia jelaskan dulu perkaranya. Dan dari 3 itu 2 menyatakan saya belum pernah menemui khalifah yang memberikan jawaban membuat saya menjadi cinta kepada khalifah. Jadi 3 diutus oleh Khawarij, 2 mendukung Umar, 1-nya balik. Itu menunjukkan dia mampu, karena yang 1 dia nggak bisa jawab terkait Yazid kenapa harus jadi putra mahkota. Kata Umar tadi, saya menjaga fitnah karena sudah sepakat 4 anaknya harus menjadi khalifah bergilir 1, 2, 3, 4, baru yang itu di bawah. Dan 4 itu kan yang sudah naik Walid, yang kedua Sulaiman, 2 lagi Yazid dengan Hisham yang akan menjadi khalifah seterusnya. Itu kebijakan yang kedua. Yang ketiga, dia menghapuskan pajak bagi orang yang baru masuk Islam. Jadi pada zaman dahulu kalau masuk Islam itu pasti masuk Islamnya ini menghindari apa ini? Bayar membayar jizyah. Daripada ini masuk Islam aja. Diganti sama pengurus menteri sebelumnya, udah bayar pajak aja, ganti jizyah. Kata Quran, jangan pernah membuat orang masuk Islam lalu kita bersuudzon. Dia Muslim, alhamdulillah, hapus pajak. Dihapus pajak itu sehingga semakin banyak yang masuk Islam. Kemudian dia menolak segala bentuk yang sifatnya menyakiti para keluarga Ahlul Bait. Jadi jangan diganggu, jangan dihina. Datang gubernur dari ini, wahai khalifah, ini keluarga Ali banyak sekali. Sementara diperintahkan untuk membagikan tunjangan kepada keturunan keluarga Ali. Tapi Ali ini kan banyak istrinya. Kalau dikasih semua 10 per bulan 10.000 dinar, waduh, repot kita ini, katanya. Kata Ibnu Aziz, berikan 10.000 dinar itu untuk yang dia nikah dengan Fatimah. Yang lainnya nggak usah dikasih. Itu kebijakannya. Jadi yang dari anak dia dengan Fatimah berarti Hasan Husain ke bawah itu yang dikasih. Yang lain itu nggak usah karena itu bukan Ahlul Bait. Jadi yang banyak sekarang itu mengambil dari Ali itu yang istri selain dari Hasan Husain itu. Yang nanti ada nasab-nasabnya banyak itu kan, karena Ali kan setelah meninggal Fatimah kan nikah lagi. Dari situ banyak orang mengambil. Tapi kalau dari Hasan Husain kan cuma tidak banyak itu. Hasan itu nanti gelarnya Sayyid, kemudian Husain gelarnya Syarif, kan itu aja. Kalau laki-lakinya Sayyid dari Hajarul Hasan, Husainnya Syarif. Itu kebijakan dalam lagi daripada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian terkait petugas pajak, dia melihat Yazid bin Malhab ini orang yang tidak benar, maka ketika dia jadi khalifah diganti. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengambil dengan paksa dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi, dan banyak orang tidak senang, maka diganti. Jadi semua orang-orang yang bermasalah diganti. Laporan masuk, beliau cek ke bawah. Beliau tidak pernah istirahat di rumah, selalu berjalan terus. Dan nanti kata para sejarawan, sakitnya beliau karena kurang istirahat, kurang makan, dan hidupnya selalu melayani umat. Selama 2 tahun sehingga nanti dia jadi sakit. Itu kata para sejarawan. Versi kedua, bukan, dia meninggalnya diracun. Karena keluarga Umayyah tidak terima, karena banyak fasilitas yang dicabut pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau bukan fasilitas negara, nggak ada umat, nggak boleh. Yang
kisah datang dia tamu, lampu dimatikan kan, kalau tidak bicara urusan pribadi. Politik luar negerinya, menurut Umar bin Abdul Aziz, karena sudah banyak Islam itu keluar menaklukkan kota-kota dan banyak rampasan perang, kayaknya tidak perlu lagi mengirim pasukan perang. Berhenti, tidak ada penaklukan kota-kota. Yang ada, kirim para ulama, para dai ke sana agar Islam itu diterima dengan perasaan lapang, bukan dengan perang. Itu salah satu kebijakan. Jadi diberhentikan semua futuhat-futuhat, ekspansi diberhentikan dengan tentara, sampai dikirim para ulama, para ustadz, para dai untuk berceramah, sehingga pada saat beliau itu banyak sekali yang masuk Islam. Jadi pendekatannya berubah dari pendekatan perang dengan mengirim pasukan menjadi mengirim apa? Biksah, utusan-utusan dai-dai, kayak kita dai ke tempat 3D, dai kemana-mana, itu yang diganti, dirubah kebijakannya, sehingga para pemimpin di sekitar itu, termasuk pemimpin Konstantinopel itu menghormati beliau. Bahkan ketika beliau wafat, menangis para pemimpin non-muslim, karena inilah pemimpin yang adil, yang mencoba mengganti dengan tidak perang, tapi dengan malah peningkatan kualitas berdakwah, mengirim para dai dan para utusan-utusan. Kesimpulannya, selama memimpin 2 tahun berapa bulan, banyak sekali perubahan dengan masa yang singkat itu, tapi secara ekonomi, secara politik, secara stabilitas tidak ada pemberontakan bahkan kebencian selama dia 2 tahun menjadi khalifah. Kemudian bahkan saking luar biasanya, Kekaisaran Romawi ketika mendengar wafatnya Umar bin Abdul Aziz itu mengirim surat yang isinya memuji-muji Umar bin Abdul Aziz. Kalimatnya apa? Walaqad balagani min birrihi wa fadlihi wa sidqihi ma law kana ahad ba'da Isa yuhyil mauta la zanantu annahu yuhyil mauta. Kata Kaisar Romawi, aku mendapatkan informasi dari mata-mataku, telik sandiku, kejujurannya, kebaikannya, kemuliaannya, kalaulah ada orang yang layak setelah Nabi Isa, maka dialah yang layak sebagai Nabi Isa, karena aku mengira dengan kebaikannya dia bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kata ulama lain, kalaupun ditanya perlukah Imam Mahdi, maka dialah Imam Mahdi. Kira-kira begitu komentar para ulama terkait dengan kemuliaan dan kompetensi serta integritas Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau wafat, ada 2 pendapat. Yang pertama, karena dia tidak pernah beristirahat, makannya tidak dijaga, minumnya tidak teratur, banyak berpuasa dan sebagainya, istirahat kurang, itu menjadi penyebab dia sakit. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, karena dia diracun oleh keluarga dari Nabi Umayyah yang tidak senang dengan kebijakannya yang menarik semua fasilitas untuk hidup sederhana. Ala ayati hal, dengan 2 pendapat tadi, terlepas dari perbedaan tadi, kita harus sepakat, kata pengarang kitab ini, bahwa khalifah ini dengan waktu yang singkat banyak memberikan perubahan. Bahkan kata pengarang kitab ini, dia sebagai penutup dan pelipur lara dari 14 khalifah dinasti Bani Umayyah. Itu kira-kira komentar terakhirnya. Dan beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Di antara peninggalannya, pada masa beliau keluar perintah penulisan hadis yang menjadi cikal bakal hadis sampai ke kita dengan segala periwayatan. Yang disebut dengan apa? Era kodifikasi sunnah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya kira itu 2 tahun 2 bulan menjadi khalifah, luar biasa. Poin kata pengarang kitab ini, tidak penting lama berpuasa, tapi kontribusi selama kita berpuasa. Bapak tidak harus 5 periode jadi ketua DKM, tapi 1 periode kalau kontribusinya nyata itu bisa dikenang periode selanjutnya. Kalau mau lebih lama lebih bagus kan begitu, sehingga banyak yang disumbangkan untuk pertemuan. Kira begitu Pak ya. Demikian walakumminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Silakan Pak. Saya mau yang tadi berpikir melihat dari paparan Ustaz tentang Pak. ya, penggantian khalifah yang penuh kontroversi
kontroversi. Ini bukan mendegradasi ya, untuk kita mendoakan semua saudara kaum muslim itu, Ya. karena mereka orang mulia sebenarnya kan. Saya bandingkan dari Khulafaur Rasyidin ke belakang itu makin degrade kan. Ya. Saya kira kalau masalah ilmu, kan orang zaman dulu semua memang semangatnya menuntut ilmu kan tinggi. Saya nggak melakukan itu. Apa penyebabnya Ustaz? Apakah hikmah yang bulan sendiri? Apanya? Hikmah artinya ilmu yang dilaksanakan. Nanti ke kita itu seperti apa kira-kira? Ya. Agar tidak degradasi gitu sih. Baik. Kualitas seorang muslim gitu. Tentu kalau kita bicara hikmah ada dua versi. Hikmah dari sesama muslim tentu yang baik-baik. Hikmah dari non-muslim tentu kadang baik kadang tidak kan begitu. Tentu saya akan berikan hikmah karena ini adalah orang yang sangat mencoba mencari titik temu. Tidak semua Muawiyah itu kacau, karena hampir seluruh referensi mengatakan Muawiyah itu bermasalah kan begitu. Tapi dia ingin mencari titik tengah. Hikmah yang pertama, bahwa setelah Rasulullah tidak ada orang yang ideal. Bahwa setelah Rasulullah tidak ada orang yang ideal. Maka jangan pernah menuhankan idealnya seseorang. Abu Bakar Ustaz? Sama. Kan dia bukan Rasul. Tidak ideal juga. Apa buktinya? Dia tidak ideal. Dia pernah bersumpah kepada Mastah bin Asasah ketika menfitnah putrinya Aisyah. Aku bersumpah, kau hidup dariku, dari kecil engkau kasih makan. Mulai sekarang aku haramkan memberi makan kepadamu. Turun ayat kan? Kata Rasul, jangan mengharamkan ketika marah hal yang Allah halalkan. Siapa engkau Abu Bakar? Seketika engkau marah saat itu, malaikat yang banyak bersamamu pergi semuanya meninggalkan diri. Rasul marah. Berarti kan dia tidak ideal. Yang kedua, ketika dia menyerahkan hartanya semua, kan protes istrinya, protes mertuanya kan. Abu Bakar ini semua diserahkan, terus kita makan apa? Kata Rasul, itulah keimanan seorang Abu Bakar yang tidak ada tandingannya di muka dunia ini. Jadi hikmah yang pertama, jangan pernah menuhankan orang yang ideal setelah Rasul. Tidak ada yang ideal, kekurangannya pasti ada. Jadi kalau misalnya kita senang kepada seseorang terus berubah, jangan sedih karena dia bukan Rasul. Kalau Rasul berubah karena wahyu, kalau dia berubah karena bisik-bisik tetangga, kan itu aja. Jadi nggak usah dituhankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bedakan antara integritas seorang sahabat dalam dia beribadah dan dalam ketakwaannya dengan kondisi politik dan kehidupan dunia. Semua sahabat berpotensi terjebak pada kemewahan dunia, tapi mereka diyakini sebagai ahli surga yang berjalan di atas bumi yang Rasul sudah katakan. Artinya ahli-ahli surga ini pun masih tetap bisa terpedaya oleh dunia, apalagi politik dan pemerintahan yang penuh dengan intrik dan kepentingan. Jadi kalau nggak mau bermasalah ya jangan masuk politik. Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar. Kan waktu itu saya katakan, semua sepakat setelah Ali siapa yang layak jadi khalifah? Abdullah bin Umar. Apa kata saya nggak mau. Terus nggak mau sepakat Abdullah bin Abbas, saya nggak mau. Kan semua menolak karena memang dia sudah tahu nggak bisa menghindar. Tapi Abdullah bin Zubair, saya mau. Terjadi perang kan begitu. Artinya kalau sudah masuk politik itu bicaranya kepentingan dan kemaslahatan. Tapi tidak boleh kita mendegradasi orang dengan ahli. Jadi kalau dia sudah masuk politik, lihatlah politik sebagai maslahat dan kepentingan. Jangan kaitkan dengan ahli ibadahnya dengan ibadah sehari-hari. Karena kalau itu kita kaitkan maka semua sahabat bermasalah semua. Siapa yang tidak mengenal Muawiyah, penulis wahyu, yang kata Rasul dia adalah pemimpin Arab masa depan? Ya Rasul yang bilang begitu. Tapi siapa yang tidak tahu kebijakannya mengangkat anaknya jadi putra mahkota? Tapi kata pengarang ini dengan saya bilang tadi pandangan positifnya, dia sahabat Nabi.
Dia orang yang telah dijamin. Terus kita ujuk-ujuk tidak punya jaminan, tidak punya kualitas, tidak punya, mengatakan dia tidak layak. Anda siapa? Kira-kira begitulah kalimatnya. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga yang ingin disampaikan bahwa dari masa ke masa setiap sahabat, setiap ulama fitnahnya dua, anak dan harta. Anak dan harta itu berarti ya fitnahnya seperti itu. Dan fitnah anak ini sejak dari zaman Nabi kan, Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lut dengan istrinya. Makanya sering saya katakan berulang-ulang, kalau bapak punya istri yang luar biasa nggak bisa diatur, oh berarti bapak sedang naik derajat selevel dengan Nabi Lut. Kalau ibu punya suami nggak bisa diajak ke masjid, ibu sedang diuji punya istri selevel Fir'aun. Tapi kan nggak sampai segitu-gitunya suami dengan istri kita kan. Itu kira-kira Pak. Tapi yang kata pengarang kitab ini, hikmahnya adalah bahwa setiap manusia punya alasannya masing-masing. Yang penting kita beristihad, bersepakat, kita tidak mendegradasi ketakwaan dan ibadahnya. Adapun ini, kalau kata pengarang ini, kalaupun itu dianggap kekeliruan, biarlah dia bertanggung jawab kepada Allah. Tapi ketakwaan, ibadah, kemuliaan itu tidak pernah ada. Makanya kan dikatakan di sini, dia ahli ibadah, ahli ini. Kan diceritakan kemuliaan-kemuliaannya. Tapi dalam politik diceritakan juga masalahnya kan. Tugas kita mengambil yang baiknya dan belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu Muawiyah itu hebat memimpin, kita ambil ilmunya. Nah, tapi untuk sayang anaknya, ajar kita ambil itunya. Kan kira-kira begitu. Nah itu kalau pendapat hikmah dari versi Muslim yang memandang semua positif. Kalau versi orientalis, ya versi orientalis ini Pak hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya jangan masuk politik. Politik itu kejam. Itu aja kesimpulannya. Orang baik jadi nggak benar gitu. Kalau kita mengambil versi orientalis, tidak ada yang kita masuk dalam dunia kekuasaan. Kalau kita nggak masuk kekuasaan, kita nggak bisa merubah. Tadi kan cerita Umar bin Abdul Aziz, dia jadi khalifah, dia ganti semua orang nggak benar. Jadi bagus. Hanya 2 tahun dia mimpin, ekonomi membaik, tidak ada satupun yang bahkan di kota di Syam itu tidak ada orang yang membutuhkan zakat kan. Tapi setelah 2 tahun dia mimpin, naik khalifahnya banyak lagi miskin begitu. Berarti kan kebijakan itu luar biasa. Dengan segenggam otoritas itu bisa merubah. Saya punya pengalaman karena saya tahun 2016, 17, 18 yang saya katakan saya dikirim sekali sebulan ya kena blok Natuna yang penambangan itu. Kan saya tanya sebelumnya gimana? Sebelumnya Pak Ustadz tidak ada pengajian. 2015 ganti pimpinan, mu'alaf senang pada agama, dia ganti acara karaoke jadi pengajian tiap bulan. Berarti karena dia pemimpin kan? Tiap bulan didatangkan itu Ustadz ceramah memberi semangat. Akhirnya apa? Karyawannya apa senang? Kami senang kerja di sini. Waktu itu di Medco Energi Nasional sama Ponorogo. Kami senang Ustaz, kenapa? Kami masuk pesantren. Lah, senang. Sekarang udah ganti kebijakan, ganti lagi. Berarti kan pemimpin itu penting untuk mengambil sebuah kebijakan untuk orang banyak. Satu lagi, saya setiap bulan mengisi di Angkatan Lanut Halim yang di Jakarta itu kan ada Masjid Suratul Nur itu. Kadispernya baru. Dia pindahan dari skuadron yang di Sulawesi. Apa kebijakannya? Tiap Jumat pada asar wajib pengajian. Dan Rabu setiap minggu wajib subuh berjamaah. Nah, itu kan kebijakan luar biasa untuk seorang kadisper itu. Saya bilang, semoga Bapak diberikan kekuatan. Karena biasanya kalau kebijakan baik ini nggak lama jabatannya. Mohon doa. Kajian. Jadi saya ngaji itu, tentara semua. Nah, itu kan karena pimpinannya yang buat keputusan. Kabintalnya gimana? Ya perintah Pak, jalankan. Padahal sebenarnya nggak ada ngaji-ngaji begitu, cuma sekali satu minggu baca Yasin dah. Sekarang pengajian, kajian begini. Karena kebijakan tadi keluar telegramnya kan. Perintah telegram untuk setiap subuh, Rabu berjamaah, subuh berjamaah di situ. Tiap Jumat ada pengajian. Itu karena kebijakan. Berarti yang menjadi politik juga tidak sama baiknya dengan orang yang ke politik dan tidak sama buruknya. Pasti ada maslahatnya. Tinggal kita memilih. Kalau kita mengambil hikmah ingin berbuat baik dengan caranya bismillah, inilah cara saya yang baik kan. Tapi kalau misalnya
dengan tidak masuk politik saya bisa menjaga diri, ya silahkan gitu. Yang masalah itu masuk politik enggak, kan begitu. Komennya masya Allah gitu, kayak dia yang ahli politik, pusing kita dengarnya itu. Disuruh masuk saya nggak mau, tapi komennya tiap hari, pusing kita baca di grup itu. Orang yang begini yang harus kita doakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, Allah alam. Jadi Ustaz terhadap yang pemerintahan yang ada misalnya, Ya. jadi kita tidak mudah menjudge, memberikan penilaian tanpa secara komprehensif melihat semua. Bukan tidak boleh, boleh tapi dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Boleh. Kisah Umar kan dia menolak itu, nggak terima, ya turutnya dia diganti kan begitu. Jadi kalau Bapak ingin ngasih usul, daftar aja benar, habis itu Bapak diresapel ya terimalah konsekuensi kan, tapi menyampaikan kebenaran gitu. Tapi nanti suatu masa ada yang melihat Bapak bagus pasti diangkat lagi. Dan sudah banyak kisah-kisah orang yang dulu terbuang pada satu rezim, ganti rezim dia naik. Umar bin Abdul Aziz pada masa rezim Walid tidak dipakai, naik Sulaiman dipakai gitu. Jadi tergantung, yang penting kita menyampaikan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan, nilainya baik, tidak ada kebencian, hanya untuk umat. Kalaupun tidak hari ini diakui, ada kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulik malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minin. Yang penting kita bekerja biar nanti Allah, Rasulnya dan umat Islam yang akan memberikan penilaian. Kan tujuannya itu Pak. Mungkin begitu Pak cara kita menyikapinya. Allah bisawab. Silakan Pak, mungkin ada yang menambahkan. Silakan Pak. Tanya tadi Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketakwaan dan kesolehan dipisahkan dengan apa urusan politik tadi Pak Ustaz, Ya. itu bagaimana kita menjamin bahwa pemimpin yang kita pilih itu akan menjalankan kemaslahatan seperti yang dibicarakan di agama? Baik, saya klarifikasi dulu, saya tidak memisahkan ketakwaan dengan politik tadi. Saya ingin katakan, ketika dia masuk politik dan pemerintahan, jangan kita mendegradasi kesalehannya dalam beribadah. Kalau ketakwaan tadi tidak bisa menuntun dia untuk baik dalam politik, berarti ketakwaannya yang belum sampai pada volume maksimal. Kan gitu cara menilainya. Bukan dianggap ketakwaan itu tidak bisa mewarnai, berarti ketakwaannya belum lebih dominan dari politik duniawinya. Yang perlu kita bangun, bagaimana ketakwaan ibadah ini bisa mendominasi. Para sahabat itu contoh nyata ketakwaan dan ibadahnya yang sudah full charging itu pun masih banyak cobaannya, kan begitu. Sehingga dalam kisahnya kan banyak sahabat yang bagus, banyak yang khalifah yang baik. Tapi itu menghadapi banyak umat dengan segala permasalahannya, nah itulah menjadi ladang dakwahnya. Jadi bukan dipisahkan. Tapi kalau ada yang tidak nyambung dengan ketakwaan, berarti ketakwaannya belum bisa mendominasi. Jadi kesolehannya baru pada dirinya, belum bisa menularkan kepada orang. Kita tahu Abu Hurairah, kita tahu Abu Dzar Al-Ghifari, kita tahu Abdullah bin Umar. Itu tidak ada yang melakukan kesolehannya. Tapi apakah kesolehannya menginspirasi banyak orang? Ada yang ikut tapi nggak banyak, karena memang dia mengajak ibadah aja kan. Banyak muridnya memang, seperti sekarang kan ada kiai ulama banyak muridnya kan. Tapi apakah semua murid itu berubah? Belum tahu juga. Ada yang datang, kan orang yang datang itu karena 3 hal. Ada yang datang sebagai wadah, karena banyak muridnya, pingin supaya dianggap muridnya kiai itu, karena muridnya banyak, berarti kan itu wadah. Ada yang melihat dia sebagai obat. Lagi ada masalah datang dia ikut acara kiai. Kalau udah selesai masalahnya nggak pernah datang lagi dia. Lagi kepentingan untuk cari suara datang dia. Kalau nggak ada kepentingan datang. Nah, bagaimana kita naikkan dari wadah dan obat menjadi gizi? Nah, bagaimana kita takwa itu menjadi gizi? Kalau gizi kan kita bisa nakar. Mana yang pas ukurannya, mana yang bagus kecukupan gizinya. Kalau kita sudah sampai kepada tahap gizi, nah itulah nanti yang bisa menuntun kita. Seperti Umar bin Abdul Aziz ini, ketakwaan dan kejuhutannya itu bisa mendominasi dia sebagai pemimpin. Ini yang perlu kita cari, pemimpin yang seperti ini Pak. Bagaimana caranya? Satu, kita cari yang punya integritas itu. Kedua, kita pun harus berubah. Jangan kita ingin pemimpin yang sederhana, tidak pakai uang, tapi kita kepingin juga dapat dari dia. Nah itu masalah. Masya Allah, dia nggak pernah mikir jabatan.
Terus bapak nggak dikasih, itulah saya sakit hati. Oke, saya mau juga. Gitu. Masalahnya kita juga bermasalah. Jadi kalau mau memimpin yang zuhud, kita zuhud juga. Nah ini kan masalahnya, bapak gimana? Itulah, saya sudah banyak berkorban tapi nggak dapat apa-apa. Jadi kita juga bermasalah, Pak. Boleh tambah? Iya, silakan, Pak. Kalau ketakwaan dan kejuhutan jadi syarat pemimpin, Ustaz. Iya. Kalau tidak dirinci seperti halnya hukum waris. Kita bisa usulkan, Pak. Tapi jangan ketakwaan zuhud, Pak. Syarat baca Quran aja banyak yang nggak terima. Kan ada usul itu syarat baca Quran, nggak terima kan? Bisa sholat 5 waktu jadi imam, susah, Pak. Bapak cari ketua DKM, syaratnya bisa Quran hafal 30, nggak ada yang mau jadi ketua DKM. Itu baru ketua DKM kan gitu. Jadi itu akan dibangun oleh kesadaran kita bersama. Kalau dominan ketakwaan kesalehannya, dia akan katakan saya tidak pantas jadi pemimpin, kalian saja yang layak. Tapi ketika dia naik, kamu nggak layak, dikritik nggak bisa-bisa karena memang tidak layak. Kan para sahabat luar biasa mengkritik Yazid itu. Sampai Ahmad bin Hanbal di penjara, Imam Syafi'i di penjara, kan hampir semua ulama itu dalam pemerintahan itu di penjara. Imam Nawawi saja pernah di penjara kan, karena menolak kebijakan khalifah. Imam Nawawi, Pak Haji Nawawi beda lagi itu. Jadi maksud saya, Pak, kalau Bapak tanya ketakwaan itu, itulah yang menuntun kita. Bapak belum jadi pemimpin, jadi ketua panitia. Apakah ketakwaan bisa mendominasi? Kita lihat. Coba lihat ketua panitia. Bukti ketakwaan mendominasi apa? Dia bekerja, ngajak orang berkumpul, betul? Bukti belum masuk ketakwaannya, Pak. Kalau bukan saya, Pak Ustadz, nggak jalan. Itu belum masuk ketakwaan kepada ketua panitia itu. Kalau bukan saya, Pak Ustadz, saya semua itu nggak masuk ketakwaannya. Baru ketua panitia, apalagi bupati atau wali kota. Saya terus terang aja ngajak teman-teman tuh, mari kita dukung pemimpin yang tidak pakai uang. Mari Ustaz, udah. Bapak nanti kira-kira kalau nggak ditawar nggak dikasih, ikhlas nggak? Wah, mau juga lah, kan udah capek kita kan. Itu masalahnya kan. Jadi minta pemimpin zuhud, pengikutnya jahat, itu masalahnya. Jadi nggak ketemu. Harusnya pemimpinnya zuhud, pengikutnya juga zuhud. Ini sudah pemimpinnya jahat, pengikutnya lebih jahat lagi, ya sudah. Mix dia. Begitu, Pak, kira-kira. Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapat satu contoh model yang ideal dari Umar bin Abdul Aziz. Tidak melihat kepada lama dia memimpin, tapi bagaimana dia memimpin dengan waktu yang singkat, kontribusinya itu sangat luar biasa. Apalagi lama memimpin, kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, mulai dari kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada anak dan istri kita. Mari kita ukur ketakwaan kita sejauh mana kita bertanggung jawab kepada keluarga kita, karena itu perintah Allah juga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari. Demikian, wa'alafu minkum. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.